Selamat datang kembali di channel Football New, channel yang senantiasa membahas update-update tentang Timnas Indonesia. Pada konten kali ini kita akan membahas tentang prediksi starting line up yang akan diturunkan Timnas Indonesia melawan Timnas Australia. Kita tahu sendiri teman-teman, para pemain sudah dipanggil dan ada pemain yang baru, meskipun sebagian besarnya itu adalah pemain yang lama era Sintayong. Dan yang akan kita hadapi teman-teman adalah salah satu tim yang defense-nya itu sangat kuat, yaitu Timnas Australia yang bermain melawan Jepang itu bisa ditahan imbang 1-1, dan mereka satu-satunya tim yang berhasil mencetak gol ke gawang Jepang. Dan menurut saya dibutuhkan kedalaman skuad yang benar-benar terbaik kita. Yang diturunkan itu adalah bukan uji coba, bukan coba-coba ini seperti apa, bukan. Tapi menurut saya kita harus menurunkan starting terbaik kita. 11 pemain yang memang itu yang terbaik yang kita miliki. Maka oleh karena itu pada konten kali ini kita akan bahas itu. Dan formasi kali ini teman-teman, saya mengambil formasi sama seperti formasi sebelumnya, yaitu 3-4-3. Selain sangat beresiko untuk merubah formasi di tengah-tengah jalan seperti ini, selain itu menurut saya Alex Pastor itu juga terbiasa bermain menggunakan 3 back. Maka menurut saya yang saya prediksi itu 3-4-3. Yang pertama, di penjaga gawang menurut saya itu akan ditempati oleh Martin Paes. Meskipun ada Emil Audero, tapi menurut saya Martin Paes masih menjadi yang terbaik. Kemudian 3 back di depan kiper itu adalah yang pertama, back tengah itu tetap miliknya Bang Jai atau Jai Itses. Ini tidak tergantikan selama masih fit teman-teman menurut saya. Kemudian di bek kanan itu menurut saya akan ditempati oleh Mes Hilgers karena memang pemain ini masih konsisten bersama klubnya. Kemudian bek kiri itu akan tetap dimainkan oleh Rizky Ridho. Menurut saya Rizky Ridho masih layak untuk menjadi starter atau setidaknya menjadi pemain pengganti untuk dimainkan di menit-menit selanjutnya. Itu 3 back. Kemudian 4 pemain di tengah, menurut saya di kanan itu masih ditempati oleh Kevin Dick karena memang pemain ini kemarin bermain full melawan Chelsea teman-teman. Maka oleh karena itu yang kemarin dirumorkan sempat cedera, ternyata ini sudah sembuh. Dan ini kabar baik teman-teman, Kevin Dick bisa dimainkan. Kita tahu sendiri kemarin ketika melawan Jepang, Mitoma itu dikantongi sama Kevin Dick. Artinya bisa dan terbiasa untuk menghadapi pemain-pemain besar dan pemain-pemain yang berpengalaman di posisinya. Menurut saya di tengah, meskipun Sandy Walsh itu pemain yang bagus, tetap akan dimainkan oleh Kevin Dick. Kemudian di kiri itu menurut saya tetap akan dimainkan oleh Kelvin Verdong. Atau opsinya itu adalah kalau pengen mencoba formasi yang berbeda dari sebelumnya, itu bisa dimainkan pemain baru kita, yaitu Dean James. Ini juga pemain yang luar biasa teman-teman. Akurasi passing dan akurasi crossingnya itu lumayan bagus teman-teman untuk sekelas Asia. Dan di tengah ini menurut saya Tom Haye tidak tergantikan karena memang dia sebagai otak serangan daripada permainan daripada Timnas Indonesia, dan akan ditemani oleh pemain baru kita yaitu Joy Pelupesi. Menurut saya akan ditemani oleh Joy Pelupesi. Kenapa? Karena dibanding pemain-pemain yang lainnya, Ivar Jenner dan Nathan, ini pemain yang lebih senior dan lebih berpengalaman, dan jam terbangnya sangat banyak teman-teman kalau dibandingkan dengan 2 pemain sebelumnya. Dan di depan menurut saya teman-teman, sebagai striker murni, sebagai pemain nomor 9, itu tidak lain tidak bukan yang akan dimainkan adalah Ole Romeni. Jadi pemain depan, striker ujung tombak kita itu adalah Ole Romeni. Kemudian di kanan itu akan
Ini saya masih bimbang teman-teman. Menurut saya antara Marcelino atau di situ akan dimainkan Eliano Renders. Jadi antara dua itu, tapi saya lebih memilih Eliano untuk dimainkan di sana. Kemudian di kiri, karena Ragnar tidak ada, maka yang menjadi opsinya kalau tidak memainkan Marcelino, maka menurut saya bisa juga dimainkan Rafael Struijk. Dia sudah biasa bermain di sana dan pergerakan tanpa bolanya itu menurut saya bisa diandalkan. Jadi itu starting 11 yang saya prediksi teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah sama dengan prediksi atau berbeda? Silakan komentarnya di bawah. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, boleh bantu subscribe, like, dan share-nya supaya channel ini semakin bermanfaat dan semakin berkembang. Thank you.